Jadi kemarin tuh banyak yang DM di Instagram aku, kayak nanyain informasi tentang au pair. Mulai dari persyaratan, terus juga cara pendaftarannya gimana, dan juga tips-tipsnya kalau misalkan pengen au pair tuh kayak gimana. Nah dari sana aku kepikiran, kenapa enggak gitu ya, aku bikin video tentang au pair. Teman-teman, selamat datang di video aku Fajar di Jerman. Hari ini aku pengen cerita khusus nih tentang pengalaman aku waktu pertama kali datang ke Jerman. Di video-video sebelumnya aku udah sebutin, waktu aku datang sini tuh aku ikutan program au pair. Nah, video ini aku bakal ceritain semuanya tuh, dari awal mulai kenapa aku pengen ikutan au pair, terus juga pengalaman aku selama 1 tahun jadi au pair tinggal sama host sama aku kayak gimana. Dan juga nanti bakal dikasih tahu tuh, worth it nggak sih kalau misalkan kamu pengen ikutan program ini. Jadi semuanya berawal pada tahun 2012, waktu itu aku beres S1, dan ketika udah beres kuliah kan aku nggak tahu tuh, aku pengen ngapain, entah itu lanjut kuliah, S2 atau langsung kerja. Sebenarnya dari kecil tuh aku pengen, ke luar negeri. Jadi waktu SMP kalau nggak salah tuh kayak aku punya cita-cita, someday aku pengen kuliah di luar negeri atau kerja di luar negeri. Nah setelah lulus kuliah tuh, keinginan buat ke luar negeri masih ada. Dan sempat buat kepikiran kayak, why not gitu, cobain daftar beasiswa ke luar negeri. Waktu itu sempet daftar-daftar gitu ya, ke beberapa universitas di luar negeri kayak di Australia, terus juga ke UK, US, Norwegia. Cuman yang namanya beasiswa itu kayak nggak gampang gitu buat dapetinnya, soalnya saingannya banyak banget kan. Nah waktu itu aku cuma tahu opsinya beasiswa kalau misalkan pengen ke luar negeri. Kalau misalkan langsung kuliah ke luar negeri kayak nggak memungkinkan buat aku, soalnya biayanya mahal, terus juga keluarga nggak bakalan bisa support, gara-gara masalah finansial gitu ya. Nah dari sana kok aku tahu tentang au pair. Jadi ceritanya tuh, ketika aku lagi cari-cari, informasi tentang beasiswa, aku kayak lihat postingan temen aku di Facebook kalau misalkan dia tuh mau ke Jerman. Nah jadi temen aku namanya Fitri, dia tuh temen SMA aku kan, terus kayak aku penasaran ke Jerman mau ngapain, apa dia dapat beasiswa atau ikutan program lain gitu ya. Akhirnya aku kontak lah, chatting-an sama dia kayak tanya-tanya, ke Jerman mau ngapain, terus juga sempet ketemu kayak ngobrol-ngobrol. Ternyata dari sana tuh aku tahu dia ikutan program au pair, dan setelah itu rajinlah cari-cari informasi tentang au pair. Setelah kayak googling, terus tanya sama orang-orang juga tentang au pair, wah aku pikir programnya kayak seru juga gitu ya. Kayak banyak manfaatnya dan juga kayak aku ngerasa cocok gitu buat aku. Secara aku pengen ke luar negeri, tapi dengan finansial yang mencukupi gitu. Setelah itu aku cari-cari informasi lebih lanjut tentang au pair, kayak di negara mana aja sih kayak bisa au pair. Temen aku kan au pair-nya di Jerman gitu, setelah aku cari nggak di Jerman aja gitu ya, ada beberapa negara yang kayak, bisa ikutan program itu, kayak di Australia, terus juga di UK, di US. Kalau misalkan di sana tuh pakai bahasa Inggris, aku mikirnya ya why not gitu daftar ke sana, soalnya kebetulan waktu itu tuh aku nggak bisa bahasa Jerman sama sekali. Dan, coba daftar sana sini ternyata emang agak susah gitu ya buat dari Indonesia kalau misalkan pengen ikutan au pair kayak di Australia, terus di US, atau di UK. Terus dari sana kayak aku mikir ya udahlah aku coba juga buat cari keluarga di Jerman, dan mutusin ya udah aku juga bakal belajar bahasa Jerman. Nah, jadi waktu itu aku nol banget bahasa Jermannya, walaupun waktu SMA sebenarnya ada pelajaran bahasa Jerman gitu, ketika aku kelas 1 kan, kayak 1 tahun. Cuman setelah itu tuh kayak aku nggak pernah belajar lagi bahasa Jerman, jadi lupa lagi semuanya. Dari sana aku harus belajar dari awal. Sempet konsultasi juga sih sama temen aku Fitri gitu, buat belajar bahasa Jerman, sempet dia kayak ngajarin gitu. Tapi kan waktunya kayak nggak cukup, terus juga dia harus, berangkat juga ke Jerman, makanya aku kayak mutusin buat belajar sendiri sambil cari-cari keluarga. Ya udah, ketika itu aku cari-cari keluarga, sambil belajar bahasa Jerman juga, dan, ketika cari keluarga sih, apa ya, kayak lumayan challenging gitu ya, secara kebanyakan au pair yang datang ke Jerman itu, perempuan kan, terus sedangkan buat laki-laki itu demand-nya kurang banget. Terus aku juga sempet nanya-nanya juga ke temen aku gitu, buat au pair laki-laki kayak gimana, terus dia bilang, "Ya coba aja," gitu, soalnya ada beberapa juga, laki-laki yang jadi au pair di Jerman kayak gitu. Mungkin ya beruntung bisa dapat keluarga gitu, ada keluarga yang lagi cari au pair laki-laki. Dari sana akhirnya motivasi lagi gitu cari-cari keluarga. Aku sempat daftar di platform kayak Au Pair World atau juga website-website lainnya, cuman
Gak tahu kenapa tuh waktu itu ketika daftar registrasi di sana kayak nggak bisa sama sekali. Mungkin gara-gara ini kayak identitasnya laki-laki gitu. Soalnya aku denger-denger juga baca di forum, terus konsultasi sama teman-teman aku juga, buat laki-laki emang selalu ditolak kalau misalkan daftar di website itu. Terus juga bingung kan, nggak tahu kalau misalkan di website itu nggak memungkinkan buat daftar dan nggak bisa cari keluarga di mana lagi gitu. Makanya waktu itu tuh aku sempet kayak cari sana sini, googling gitu, ada agentur juga dari Indonesia, cuman setelah dilihat ternyata mereka memungut biaya kan, lumayan mahal harganya. Waktu itu kalau nggak salah harganya itu sekitar 1.700.000 atau hampir 2 juta gitu, ada yang nawarin. Terus aku mikir ya nggak worth it gitu ya. Dan aku juga punya masalah finansial dan gak bakal bisa bayar itu. Dan akhirnya kayak aku terus cari gitu, dan ada beberapa agentur juga dari Jerman gitu, terus kayak aku langsung kontak tuh agenturnya, terus juga tanya-tanya tentang persyaratan-persyaratan yang mereka minta gitu kalau misalkan pengen daftar di agentur itu. Dan buat beberapa sih ada yang bayar, tapi ada juga yang nggak bayar gitu. Kalau nggak salah tuh waktu itu ada 2 atau 3 agentur yang nggak minta biaya. Terus ya udah aku kasih dokumen-dokumennya sama mereka gitu, kayak minta ijazah Jerman A1, terus motivation letter, dan dokumen-dokumen lainnya. Cuman kebetulan waktu itu tuh aku lagi belajar bahasa Jerman dan nggak ada ijazah sama sekali. Terus bilang sama mereka ya nanti mungkin ijazahnya aku bakal nyusul kalau misalkan udah ada konfirmasi dari keluarganya, aku dapat keluarga gitu buat ngurusin visa kan itu kan. Nah selain dari itu juga aku kayak nyari-nyari informasi di grup Facebook, terus aku banyak join di grup Facebooknya au pair Jerman gitu, kayak nanya-nanya sama orang yang lagi au pair di Jerman. Dan juga kadang-kadang tuh di grup itu kayak orang-orang posting buat cari au pair pengganti. Nah biasanya kayak aku hampir tiap hari lihat mungkin ada orang itu yang lagi cari au pair pengganti. Dan kebanyakan sih emang perempuan gitu. Terus waktu itu tuh kalau nggak salah tuh 3 orang yang lagi cari au pair pengganti, tapi laki-laki kan. Terus maka aku semangat langsung dikontak tuh orang-orangnya. Dan ternyata yang satu tuh ternyata nggak dapet, soalnya dia udah ada pengganti yang lain. Terus tinggal yang 2 gitu. Terus aku kontakkan sama orangnya. Terus mereka kayak minta dokumen-dokumennya, ya dokumen biasa kalau misalkan kamu pengen daftar au pair, kayak motivation letter, CV, terus juga foto sama anak-anak, foto sendiri. Terus juga yang satu tuh sempat nanya kayak punya SIM nggak gitu ya. Soalnya keluarganya emang cari au pair pengganti tapi yang bisa nyetir mobil, soalnya buat nanti bisa antar jemput anaknya ke sekolah. Nah waktu itu tuh kan aku belum bisa nyetir mobil gitu ya. Jadi gara-gara itu kayak aku maksain buat ikutan kursus mobil, buat belajar mobil dulu, sambil dapat konfirmasi buat wawancara sama keluarganya. Aku mikirnya mungkin ya kalau misalkan emang rezekinya aku bisa gitu dapat. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian tuh ada konfirmasi dari salah satu dari mereka. Terus mereka bilang katanya, oh iya dokumen kamu tuh udah kayak aku kasihin ke host mama aku. Terus juga dia udah kayak review dokumennya dan tertarik katanya ngundang aku buat ikutan wawancara. Setelah itu akhirnya aku wawancara sama keluarganya. Si au pair yang lagi tinggal di sana juga ikutan di wawancara itu. Kayak pertama sih kayak deg-degan banget gitu ya. Soalnya kayak aku nggak tahu gitu harus ngomong apa. Aku sebelumnya tuh udah kayak latihan kayak buat ngasih tahu nih aku pengen ikutan program au pair kayak gimana. Terus juga tanya-tanya informasi tentang keluarganya sama kegiatan-kegiatan aku, kayak ngobrol-ngobrol biasa kayak gitu, udah kayak latihan. Cuman tetap sih waktu itu kayak nervous banget. Tapi lama-kelamaan kayak terbiasa gitu waktu wawancara, dan alhamdulillah ternyata wawancaranya berjalan lancar. Si host mamanya bilang katanya ya udah nanti tunggu dulu aja. Nanti bakal mereka kasih tahu konfirmasinya diterima atau enggak. Soalnya mereka masih punya beberapa kandidat gitu buat diwawancara. Dari sana sih kayak aku nggak punya ekspektasi gitu. Yang penting sih kayak aku udah kayak ngasih usaha aku yang maksimal gitu, udah nunjukin kalau misalkan aku tertarik banget pengen ikutan program itu juga. Hasilnya itu kayak gimana aku tinggal tunggu aja. Terus beberapa lama kemudian tuh aku kayak nungguin konfirmasi, kayak hampir seminggu tuh aku kayak nunggu-nunggu gitu, lihat-lihat ke email kok nggak ada konfirmasi sama sekali. Tapi lucu banget tuh, itu benar-benar emang nggak terduga gitu, kayak si agenturnya ternyata ada connection-nya juga sama si keluarga yang aku wawancara sebelumnya. Tapi mereka sama sekali nggak tahu kalau misalkan aku daftar di keduanya gitu, lewat agentur juga dan lewat au pair yang sedang tinggal di tanah kayak gitu. Jadi akhirnya tuh si au pair yang sedang tinggal di sana namanya Guru. Jadi si Guru tuh kayak kontak aku bilang katanya, lucu banget nih kemarin si agentur yang kayak ngurusin dokumen-dokumennya buat au pair gitu, kayak ngasih Unterlagen lo gitu ke
GF-nya. Dia bilang juga dia udah kayak ngobrol-ngobrol sama GF-nya dan kayak ngasih konfirmasi, cuman belum 100% gitu ya konfirmasinya. Kayak dia bilang ada kemungkinan si GF gue bakal ambil lo gitu. Terus juga dia bilang katanya ya tunggu aja konfirmasi 100%-nya itu dari agentur. Soalnya ntar ke depannya si agentur bakal ngurusin kayak dokumen-dokumen apa aja yang gue perluin. Terus juga kayak kontakan buat apa sih namanya nanti kedepannya prosesnya bakal kayak gimana gitu ya. Akhirnya kayak aku masih tetap nunggu gitu sekitar seminggu sambil saat itu tuh siap-siap buat mau ujian bahasa Jerman gitu. Soalnya kan kalau nanti emang diterima sama keluarganya, aku harus dapat sertifikat A1 kan buat ngajuin visa. Dan akhirnya beberapa hari kemudian si agentur tuh kayak kontak terus bilang katanya oh iya ini keluarganya ternyata tertarik gitu. Terus kayak dijelasin juga sama dia kayak buat coincidence gitu, lucu banget. Soalnya di apa sih host family-nya juga cerita sama si agenturnya kalau misalkan kami itu emang udah wawancara sebelumnya gitu tanpa si agenturnya tahu. Dan setelah itu tuh kayak dia ngasih dokumen-dokumen aja yang harus aku lengkapin buat proses selanjutnya. Dan akhirnya udah gitu ya aku siap-siap ujian bahasa Jerman. Jadi waktu ujian bahasa Jerman tuh kayak deg-degan banget soalnya kayak persiapan nggak terlalu banyak juga. Jadi waktu total buat belajar bahasa Jerman ketika aku mulai cari informasi tentang au pair sampai wawancara sama keluarga dan buat mau ke ujian gitu, kalau misalkan di total-total itu nggak lama juga. Kayak hampir 3 bulan lebih deh kalau nggak salah. Dan itu juga aku kayak belajar sendiri. Terus kayak aku merasa nggak confident gitu walaupun emang belajar sendiri tiap hari. Kayak mungkin bakal susah soalnya emang bahasa Jerman bahasanya emang susah banget gitu. Terus kayak aku konsultasi juga sama temen aku Fitri kan, mungkin dia punya kenalan gitu buat ngasih apa sih namanya kayak persiapan ujian gitu yang aku bisa hubungin. Terus kayak dia rekomendasi temennya yang kebetulan tinggal di Tasikmalaya juga. Akhirnya aku kontak tuh orangnya kayak minta bantuan nih aku mau ujian bahasa Jerman A1. Terus juga baru belajar bahasa Jerman sekitar 3 bulanan gitu. Akhirnya dibantuin kayak intensif course selama seminggu, kayak 4 pertemuan, dan setelah itu ujian. Aku rasanya tuh kayak semuanya serba cepat sih, tapi bersyukur banget dan alhamdulillah ketika waktu ujian dilancarin, dan aku juga lulus ujiannya. Kayak nggak nyangka aja gitu, cuma 3 bulan belajar bahasa Jerman bisa lulus ujian, kayak gitu. Dan setelah ujian lulus, akhirnya semua dokumen-dokumennya aku kasihin ke agensinya dan siap-siap buat ngajuin visa. Terus selama proses ngajuin visa juga nggak dipersulit gitu. Dan ketika aku di Jakarta tuh, selain ngurusin visa, aku bikin SIM internasional. Soalnya nanti kan ketika di Jerman aku harus nyetir. Dan ketika semua udah beres, dokumen dan lain-lainnya, akhirnya pergilah ke Jerman. Akhirnya keinginan aku buat bisa tinggal di luar negeri kesampaian juga. Terus aku nyampe di Jerman. Dan waktu pertama kali aku datang ke Jerman itu aku nyampe di Frankfurt. Dan dari Frankfurt aku pergi ke Heilbronn pakai kereta gitu. Di hari-hari pertama tuh kayak aku merasa excited tapi ngerasa takut juga gitu ya. Soalnya itu pengalaman pertama jauh dari rumah. Apalagi beda negara kan. Di sana tuh kayak banyak banget yang aku pikirin, ini bisa nggak sih dengan level bahasa aku bisa ngerti nggak sih kalau misalkan orang ngobrol dan buat berkomunikasi sama keluarganya. Terus juga takut ngerasa homesick kan, apalagi jauh gitu di berbeda negara. Cuman aku ngerasanya sih kayak proses adaptasi ketika awal-awal aku stay di sana itu lumayan berjalan lancar. Aku bersyukur sama keluarganya, mereka baik banget. Jadi si host mamanya itu kayak supportive buat aku kayak lebih apa namanya ya, gampang lah beradaptasi di lingkungan baru di tempat itu. Dan juga yang paling beruntungnya tuh si au pair sebelumnya, guru, dia masih tetap stay di sana selama 2 atau 3 minggu. Jadi dia gak langsung cabut. Dimana waktu 2 minggu atau 3 minggu itu aku manfaatin buat kayak banyak tanya-tanya sama guru kalau misalkan ada sesuatu yang ngerti. Terus juga dia banyak nunjukin dan ngejelasin apa aja sih yang harus aku lakuin ketika aku tinggal di sana, ketika aku ngurusin anaknya. Dan apa ya, ngejalanin tugas-tugas yang lain kayak gitu.
Di satu sisi kayak aku merasa itu ngebantu banget buat apa ya, anaknya lebih gampang beradaptasi. Soalnya bayangin kalau misalkan guru tiba-tiba langsung cabut, terus aku take over kerjaannya dia ngurusin anak itu. Dimana anak itu belum apa ya, terbiasa sama orang baru yang bakal tinggal di sana itu. Nah sekarang aku pengen ceritain, selama 1 tahun tuh aktivitas aku sebagai au pair apain aja sih? Jadi kalau misalkan aku ringkas gitu ya, tugas-tugas aku sebagai au pair itu sebenarnya simple banget sih. Aku cuma harus jaga anak doang. Terus antar jemput anak ke sekolah. Selain itu juga ada beberapa kayak tugas-tugas atau aktivitas yang aku lakuin seperti bersih-bersih rumah, terus masak, belanja. Cuman itu sebenarnya nggak wajib juga yang harus aku lakuin. Tapi kadang-kadang daripada aku nggak ada kerjaan sama sekali, biasanya aku ngelakuin itu kayak buat bersih-bersih rumah. Nah keluarganya itu kayak punya housekeeping yang datang 1 minggu sekali. Sebenarnya dari awal tuh dia nggak nyuruh aku buat kayak bersihin rumah. Tapi ya kadang-kadang kalau misalkan ngeliat rumah berantakan dikit tuh kayak merasa nggak enak gitu. Kalau misalkan anak habis main ya aku bantuin lah buat beres-beres gitu. Kadang-kadang buat vakum apartemennya. Nah untuk keluarganya itu, jadi si host family aku tuh ada host mama aku, terus dia punya 2 anak. Jadi dia tuh kayak single parent gitu kan. Terus tugas aku utamanya tuh harus jaga anak yang paling kecil, yang 3 tahun setengah, anak perempuan. Sedangkan buat kakaknya, dia tuh nggak perlu aku sering jagain. Dan juga kebetulan dia tuh emang jarang di rumah gitu ya. Kayak 2 minggu sekali dia ada di rumah, cuma buat weekend doang. Terus waktu itu dia udah gede gitu, jadi nggak harus emang aku jagain kan. Kalau nggak salah waktu itu dia umurnya udah 7 tahun deh kalau nggak salah. Atau 11 tahun, aku lupa lagi soalnya itu udah lama banget kan. 7 tahun kalau nggak salah. Jadi tuh aktivitas kalau misalkan aku jaga anak, ketika aku bangun pagi tuh biasanya aku bangunin anak itu, terus siapin dia buat pergi ke sekolah TK, siapin sarapannya, terus masukin ke lunchbox, dan anterin dia ke sekolah TK gitu jalan kaki. Jadi sekolah TK-nya tuh nggak terlalu jauh, jadi aku nggak harus pakai mobil juga buat pergi ke sana. Cuma 5 menit doang dari rumah. Dan siangnya tuh ketika habis jemput tuh aku biasanya bawa langsung ke rumah, atau pergi keluar. Itu tergantung mood aku juga. Kalau misalkan emang lagi capek banget, malas ngapa-ngapain, ya aku langsung pergi ke rumah, terus main di rumah, terus suruh anak tidur, istirahat, dan sorenya main lagi sama anak. Tapi kalau misalkan emang cuaca lagi bagus, terus juga emang lagi semangat buat explore gitu ya, jalan-jalan di luar. Jadi aku sama anak itu habis sekolah tuh biasanya langsung keluar, makan di luar, sama jalan-jalan. Jadi si host mamanya biasanya ngasih uang saku kalau misalkan dia nggak ada di rumah gitu buat kebutuhan sehari-hari. Jadi itu di luar sama uang saku aku sih. Nah kalau misalkan buat anak laki-laki, tugas aku lebih utamanya itu cuma buat antar jemput doang. Jadi kalau misalkan ada dia tuh ya di weekend itu, hari Jumat biasanya aku jemput dari sekolah, terus itu aku anterin. Soalnya dia ikutan klub bola kan, jadi aku anterin dia ke latihannya bola. Habis gitu jemput lagi. Nah buat yang anak laki-laki itu sekolahnya kan lumayan jauh, jadi biasanya buat antar jemput dia tuh aku harus nyetir juga. Nah barusan kan udah aku kasih tahu aktivitas-aktivitas aku waktu itu apa aja gitu ya. Sekarang aku pengen ceritain kayak tantangan-tantangannya. Ada gak sih kayak tantangan ketika aku stay di sana? Menurut aku tuh ada beberapa tantangan-tantangan yang aku harus hadapin. Mulai dari budaya, bahasa, terus makanan, dan cuaca juga gitu ya. Nah kalau misalkan dari segi budaya gitu, budaya di Jerman emang beda banget sama di Indonesia. Apalagi aku kan berasal dari Tasik, dari Sunda. Yang dimana kalau misalkan kesehariannya tuh orang kayak ngomongnya lemah lembut, terus juga sopan. Terus juga kalau misalkan di luar ngobrol sama orang lain, orang-orang pada ramah kayak gitu. Tapi di sini kayak beda banget orang-orang. Jadi impresi aku waktu datang ke sini tuh kayak ngobrol sama orang Jerman, kadang-kadang aku nggak tahu dia marah-marah atau enggak gitu ya. Soalnya emang Jerman terkenal sama bahasa yang keras gitu. Jadi impresi aku waktu ngobrol sama orang Jerman itu, dia tuh marah-marah atau enggak sih ngobrol sama aku. Jadi aku masih belum bisa bedain itu, dan masih kayak butuh waktu proses switching gitu dari apa ya, budaya Sunda sama Jerman di sini. Nah orang Jerman itu terkenal dengan budaya yang direct atau to the point. Jadi kalau misalkan mereka ada sesuatu yang pengen mereka bilangin ke kamu gitu ya, entah itu pendapatnya tentang sesuatu atau tentang kamu gitu, mereka bakal bilang langsung gitu. Jadi pas awal-awal tuh aku kayak harus terbiasa dengan hal itu, dan juga kayak ngelatih diri buat lebih kayak gitu juga. Nah aku kan dari Sunda, jadi kalau misalkan di Sunda itu tuh kayak beda banget.
mereka lebih kayak malu-malu dan kayak memendam perasaannya kalau misalkan ada sesuatu yang pengen kamu ucapin buat orang lain gitu. Soalnya kayak merasa takut apa yang kamu ucapin itu bisa ngelukai orang lain gitu. Tapi dari sana tuh aku belajar banyak juga kayak buat improve diri aku. Kalau misalkan emang ada sesuatu yang pengen diucapin, ya ucapin aja langsung. Soalnya itu kayak ngebantu banget. Apalagi kayak itu ngebantu banget komunikasi sama host family aku. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang aku merasa nggak enak gitu ya, kalau ada sesuatu tugas dari dia yang emang nggak cocok buat aku, biasanya ya aku komunikasiin dan tolak, diobrolin. Daripada dipendam sendiri terus tetap ngerjain itu tapi di hati kayak ngedumel gitu, wah ngapain sih harus ngerjain kayak gini gitu, ngapain sih kayak gitu. Jadi aku mikirnya ya sangat kebantu banget sih. Nah itu kan dari segi budaya, terus buat tantangan kedua itu dari segi bahasa. Sebelumnya kan aku udah cerita gitu, sebelum datang ke Jerman aku cuma belajar bahasa 3 bulan doang, dan itu levelnya minim banget. Jadi buat ngerti orang ngomong bahasa Jerman tuh susah gitu ya. Jadi di bulan-bulan pertama tuh kayak lebih sering mixing pakai bahasa Inggris dan lebih banyak ngobrol pakai bahasa Inggris. Cuman kayak lama-kelamaan tuh kayak host mama aku kayak bilang kalau misalkan emang pengen stay lebih lama di Jerman habis beres au pair, ya kamu harus biasain gitu buat ngobrol bahasa Jerman. Jadi waktu itu aku inget banget omongan host mama aku, terus dia bilang sama aku katanya, kamu harus punya positive mindset. Jadi bodo amat orang bilang bahasa Jerman kamu itu jelek, yang penting kamu terus pakai gitu bahasa Jerman itu sampai kamu terbiasa. Walaupun emang salah pengucapannya atau misalkan kata-katanya nggak bener, yang penting kamu berani aja gitu buat mengutarain pakai bahasa Jerman. Dan dia juga bakal bantu buat improve bahasa Jerman aku, kayak benerin kalau misalkan aku ngomongnya salah, terus juga benerin kalau misalkan kosakata yang aku pakai atau grammar yang aku pakai itu salah. Awal-awal emang susah sih, kayak aku harus sering mixing bahasa Jerman sama Inggris ketika ada sesuatu yang nggak dimengerti atau bahkan menggunakan bahasa tubuh gitu ya, bahasa tangan. Jadi kayak nunjukin ini, nunjukin itu. Tapi dari sana kayak ngebantu banget, progres bahasa Jerman aku cepet banget. Jadi kalau misalkan host mama aku itu ngomong bahasa Jerman atau orang lagi ada orang ngomong pakai bahasa Jerman tuh aku bisa ngerti kayak 60% atau 70% apa yang mereka omongin. Nah selanjutnya adalah makanan. Kalau misalkan buat makanan tuh kayak emang sih pertama-pertama harus kayak struggling buat kayak ngebiasain lidahnya gitu, nyobain makanan-makanan sini. Terus juga harus lihat-lihat apakah itu halal atau enggak. Tapi kayak seneng banget tuh si keluarganya, dia selalu beli daging sapi atau daging ayam. Jadi nggak pernah kayak beli daging babi gitu, jarang. Walaupun misalkan beli juga, biasanya dia kasih tahu, nih jangan makan ini, soalnya ini ada babinya gitu. Terus juga kalau misalkan aku lagi rindu makanan-makanan Indonesia tuh, aku emang sering masak sendiri masakan-masakan Indonesia. Biasanya mereka tuh seneng banget kalau misalkan aku masak masakan Indonesia. Aku suka masakin rendang, terus juga bikin nasi goreng, mie goreng, atau masakan-masakan Indonesia yang lainnya. Atau bahkan tuh aku inget kalau host mama aku lagi sakit atau anaknya lagi sakit, aku suka bikinin bubur ayam gitu. Nah selanjutnya itu adalah tantangan buat cuaca. Menurut aku sih cuaca emang parah banget sih, itu paling berat gitu buat aku. Nah waktu aku datang ke Jerman itu sekitar bulan Juli akhir. Waktu itu cuacanya masih oke sih. Soalnya kan masih panas dan sama kayak di Indonesia juga temperaturnya. Nah, yang paling beratnya itu ketika mau masuk ke musim gugur sama musim dingin. Aku tuh paling benci banget sama dingin. Butuh waktu juga buat beradaptasi sama musim dingin sama musim gugur. Kadang-kadang kalau misalkan keluar tuh, aku pakai baju berlapis-lapis dan pakai jaket yang tebel banget. Nah, ketika transisi dari summer ke musim gugur, sempat aku keluar tuh pakai baju beberapa lapis, udah pakai jaket winter, terus pakai kupluk juga kayak gitu kan, yang di kepala itu. Tapi waktu itu aku keluar udah kayak setelan buat winter, jadi orang-orang kayak ngeliatin gitu. Nah sekarang bakal aku ceritain tentang pengalaman-pengalaman seru apa aja sih yang aku alamin ketika aku tinggal di keluarga itu. Nah jadi selama 1 tahun aku tinggal di sana tuh kayak banyak banget pengalaman-pengalaman seru yang benar-benar gak bisa terlupakan. Nah kalau misalkan aku sebutin satu-satu itu banyak banget. Jadi aku sebutin beberapa aja. Nah, host mama aku kan kerja di bidang media gitu sebagai coach. Jadi kadang-kadang tuh dia suka ada kerjaan di luar kota. Jadi harus sering travel ke beberapa kota gitu di Jerman atau bahkan ke luar negeri. Dan kadang-kadang aku suka diajak sama dia gitu kan. Nah, salah satunya adalah pengalaman ketika aku pergi ke Düsseldorf. Di sana juga kayak nyobain sushi untuk pertama kali.
Terus ketika makan sushi kan pesennya yang pakai tuna tapi yang mentah gitu. Kayak awal-awal sempet takut juga sih buat makannya soalnya mentah, tapi pas nyobain dicampur sama soya sauce-nya kayak enak banget. Dan yang paling kerennya itu tuh kayak host mama aku booking hotel, dan hotelnya itu ada di atas sungai. Jadi di sana aku pernah nginap di hotel boat, dan hotelnya itu benar-benar di atas sungai, guys. Tidur sambil dengerin suara air mengalir, rasanya tuh kayak lagi terapung di atas air. Gila sih, itu kayak pengalaman unik yang benar-benar nggak bisa aku lupain. Terus dia juga bekerja sebagai presenter. Jadi kalau misalkan dia ada kerjaan, dia harus pergi ke studio, kadang-kadang aku suka diajak juga sama dia. Dan di sana tuh aku punya kesempatan buat bisa ngelihat semua prosesnya ketika dia kerja di studio. Terus juga bisa tahu juga studio televisi di sini tuh kayak gimana. Terus yang paling seru banget yang gak bisa aku lupain itu ketika diajakin liburan ke Italia. Nah, si host mama aku kan kerencanain buat road trip dari Jerman ke Italia pakai mobil. Jadi kami liburan di Italia selama 2 minggu. Di sana juga berkunjung ke beberapa lokasi gitu. Di Italia kayak cantik-cantik banget. Terus yang paling gak bisa dilupain waktu itu tuh ketika aku liburan di Italia, itu kan kebetulan lagi bulan puasa gitu ya. Terus aku puasa juga. Dari awal sih kayak ngerasa berat banget ketika puasa di sana, soalnya kayak capek gitu kan. Dan puasanya lama. Kalau misalkan di sini tuh kayak summer, puasanya emang lebih lama daripada di Indonesia. Jadi kalau diinget-inget tuh dari pagi sampai jam setengah 9 malam atau jam 9 malam, lupa lagi. Lumayan lama banget, tapi lama-kelamaan itu kayak terbiasa dan gak kerasa, soalnya kan di luar terus. Alhamdulillah puasanya bisa lancar. Waktu itu kalau nggak salah cuma bolong 2 hari doang. Soalnya waktu itu panas banget, terus juga kayak capek banget, makanya ya nggak apa-apa lah, bolongin aja puasanya. Terus ketika mereka liburan ke Abu Dhabi juga, aku pernah diajakin. Itu kayaknya liburan yang nggak bakalan bisa aku lupain seumur hidup. Ketika di Abu Dhabi, kami tinggal sekitar 2 minggu. Terus pengalaman yang bener-bener nggak bisa dilupain itu ketika diajak dinner di restoran, di mana restoran itu ada di gedung paling terkenal sedunia. Nah, nama restorannya itu adalah Burj Al Arab. Jadi waktu itu aku diajak sama host family ke Burj Al Arab untuk dinner di restoran bawah laut. Itu pokoknya seriusan, guys. Suasananya kayak lagi makan di dalam akuarium raksasa. Jadi di sana kayak kami bisa ngelihat ikan-ikan berenang di sekitar kaca gitu. Suasananya tuh kayak fancy dan mewah banget loh. Terus kayak aku ngerasa fancy banget waktu itu nyobain jus apel. Tapi si jus apelnya itu disajikan dengan serbuk emas. Kayak gila kalau misalkan aku pesen sendiri gitu ya, bayar sendiri itu harganya berapa gitu. Gak berani nyobain kayak gituan. Nah, ketika kamu ikutan au pair tuh kayak kamu punya kesempatan buat liburan selama 2 minggu kan. Nah, waktu itu aku kayak abisin waktu aku buat traveling sama temen aku, Fitri. Jadi waktu itu kami kayak berkunjung beberapa tempat di Jerman. Kayak ngunjungin kota-kota yang cantik kayak Hamburg, Dresden, terus juga Düsseldorf, dan kami juga sempat ke luar Jerman. Kalau nggak salah itu dulu ke Praha deh. Nah, selain itu juga tuh ketika aku tinggal di Heilbronn, aku kayak nggak ngerasa kesepian banget. Soalnya di sana tuh kayak ada komunitas orang Indonesia yang sedang kuliah di sana. Biasanya tuh waktu weekend aku suka ngabisin waktu buat hangout sama mereka gitu. Ya sekedar masak bareng, jalan keluar, atau kayak pergi ke kota lain atau pergi ke kota tetangga gitu buat kayak lihat-lihat kotanya gimana. Jadi aku ngerasanya tuh kayak aku bukan orang Indonesia satu-satunya di kota itu. Dan masih bisa ngobrol bahasa Indonesia juga gitu sama mereka. Kadang-kadang juga aku suka undang teman-teman Indonesia aku ke rumah host family aku, dan host mama aku welcome banget gitu kalau misalkan ada mereka, kita masak bareng. Terus masak-masakan Indonesia juga sama mereka. Nah, segitu dulu aja buat pengalaman-pengalaman serunya. Soalnya kalau misalkan disebutin satu-satu nggak bakalan beres ini video. Jadi menurut aku program au pair itu sangat ngebantu banget. Kalau misalkan kamu berencana tahun 2025 mau ke Jerman, bisa dipertimbangkan buat ikutan program au pair. Soalnya dari sini tuh kayak aku belajar banyak banget. Mulai dari bahasa aku yang improve-nya cepet gitu, soalnya waktu pertama kali datang ke sana kan levelnya A1 gitu kan. Terus kalau misalkan orang ngobrol bahasa Jerman, kadang-kadang aku nggak ngerti gitu, mereka ngomong apa, bener-bener lost banget. Dan ketika udah beres au pair tuh, level bahasa Jerman aku tambah bagus gitu ya, levelnya level B2 waktu itu. Terus juga tuh di sana aku belajar buat berkomunikasi sama orang sini, dan juga kayak belajar orang sini tuh kayak gimana sih, kayak behavior-nya, cara ngomongnya juga, atau sifatnya kayak gimana gitu. Soalnya waktu itu ketika si host mama aku kayak sering ketemu klien atau misalkan hangout sama teman-temannya, aku juga suka dikenalin sama dia ke teman-temannya gitu. Dan dari sana aku kayak memberanikan diri buat belajar berkomunikasi sama orang sini kan. Nah, menurut aku tuh semua pengalaman itu tuh kayak jadi fondasi dan mempersiapkan diri aku buat kehidupan setelah au pair. Soalnya ketika au pair beres kan aku pergi ke kota lain kan, buat ngelanjutin kuliah, pengen studi di sini.
Dan ketika aku hidup sendiri tuh kayak nggak ngerasa berat banget, soalnya kayak bahasa yang udah lumayan bagus, terus juga aku udah kayak lebih lebih banyak mengenal tentang kultur ini. Jadi ketika aku hidup sendirian itu nggak terlalu susah juga kan, ketika aku pengen cari kerja sambilan, atau misalkan cari temen yang lain, soalnya kayak udah dilatih ketika aku ikutan program au pair itu. Nah, walaupun aku punya banyak pengalaman positif tentang au pair, tapi nggak semua orang punya pengalaman yang sama gitu ya. Aku sempat dengar juga dari beberapa temen gitu, ada yang punya masalah sama keluarganya, bahkan dia juga harus kayak pindah keluarga, dan ngerasa nggak cocok di keluarga itu. Kadang-kadang tuh mereka kayak kayak dimanfaatin gitu buat kerjanya lebih banyak juga, nggak dikasih libur, atau uang sakunya sedikit gitu kan. Nah, makanya buat kalian kalau misalkan punya rencana pengen ikutan au pair, ketika proses mencari keluarga tuh harus benar-benar selektif. Jangan sampai kalian kayak udah dapet keluarga, tapi ketika kalian udah di Jerman kalian merasa nggak cocok. Terus harus pindah keluarga kan bakal lebih rumit lagi, dan bikin pengalaman stay kamu di sini tuh bakal nggak berkesan, nggak bikin nyaman gitu. Nah, oke guys, segitu dulu aja kali ya ceritanya. Soalnya ini udah kepanjangan videonya. Thank you banget buat kamu yang udah nonton videonya. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan atau juga kamu pengen sharing pengalaman kamu yang pernah ikutan au pair, bisa tulis di komentarnya. Jangan lupa buat subscribe videonya ya, biar tambah semangat lagi bikin kontennya dan bikin channel ini lebih rame lagi.